Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukir ornamen yang sedikit rumit, karena di sini ada tumpang tindihnya ya. Jadi nggak hanya sekedar flat, datar tuh nggak, tapi ada timbul-timbulannya. Jadi kalian yang masih belajar ini wajib nonton video ini, karena di video ini akan saya jelaskan secara detail. Karena dengan adanya begini kalian akan bisa membuat ornamen-ornamen atau mengukir dengan gaya yang baru, dengan gaya yang lebih estetik lagi. Nah, siapkan cemilan ternikmat kalian, jangan lupa untuk menyiapkan kopi yang nikmat untuk menemani menonton video ini, karena video ini akan cukup sangat panjang biar kalian tidak bosan dan bisa menikmati dengan santai. Oke, jika kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir ini dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu, mulai dari mendesain atau menggambar, memahat, finishing, dan masih banyak lagi. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi karena ada sepeda motor lewat. Oke, kita langsung saja pada videonya. Oke sahabat seni, untuk ornamen yang akan saya buat tutorial yaitu seperti ini ya. Untuk kayu yang saya gunakan ini adalah kayu mahogani atau kayu mahoni. Kemudian ini adalah tumpang tindihnya. Ini tumpang tindihnya dengan ketebalan 2 cm, kayunya sama, kayu mahogani juga. Ini upayakan untuk tempelannya sama ya teman-teman. Atas bawah upayakan sama seperti ini ya. Ini saya memberikan cuma 3 biar tidak menyita waktu yang sangat panjang. Jadi biar kalian bisa menikmati ya, dan bisa belajar dengan fokus. Untuk di bawahnya ini kita menggunakan kayu yang tebalnya 2 cm juga. Nah, sebelum mengerjakan yang tempel, kita kerjakan yang dasar terlebih dahulu. Nah, ini ya. Contoh ini bagian ini yang tempelnya itu. Tadi yang harus kalian kerjakan yang tidak ditempel atau yang dasar. Yang harus kalian lakukan yaitu membuat ulir ini menggunakan pahat kol. Kalau biasanya saya menunjukkan dengan pahat penguku, sekarang ayo kita belajar menggunakan pahat kol, karena menggunakan pahat kol ini juga bagian yang mempercepat pekerjaan. Tetapi upayakan sesuai dengan ukuran ya. Kalau misalkan pahat kolnya semakin menciut, lengkungannya juga harus diganti dengan pahat kol yang lebih kecil. Jangan pahat yang kecil aja, besar aja, jangan seperti itu, karena itu juga akan merusak bentuk ornamen. Jadi kalau misalkan semakin lengkungannya semakin mencit, dia harus diganti. Ini ya, ini kan semakin kecil, jadi saya akan mengganti pahat kol yang lebih kecil. Lakukan secara perlahan. Kalau kalian sudah bisa menguasai pahat penguku, kalian bisa menggunakan pahat kol seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan semakin lebar ini saya menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif ya teman-teman. Jadi untuk pahat penguku yang sudah dimodif ini sangat membantu untuk membuat bagian-bagian cembung di bagian yang seperti ini. Jadi tidak akan mencakar-cakar ya teman-teman. Nah, cukup sampai sini karena ini sebelahnya ini akan saya timbulkan ya. Jadi mahatnya di bagian yang alurnya ini, sambungannya ini. Nah, ini juga saya masih menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Tapi mohon maaf nih, pahat penguku saya sebenarnya sudah lama, harusnya diasah, tetapi tetap saya paksakan untuk saya gunakan. Kita coba apakah masih bisa. Nah, ini sangat lancar sekali. Jadi kalau kalian ingin membeli alat pahat, kalian bisa langsung menghubungi nomor saya yang ada di pojok bawah ini, atau bisa mencatat nomor saya yang ada di kolom deskripsi. Nah, di bagian yang ini kita cekungkan ke dalam menggunakan pahat kol ya teman-teman. Sebelumnya kita dasari, kita tetes kayak gini ya. Kemudian kita pahat sedikit-sedikit karena biar tidak merusak bagian ornamen yang sampingnya ini. Karena ornamen yang di sampingnya ini akan kita timbulkan ya sahabat sini. Untuk memahat cekungannya ini kalian harus berhati-hati, jangan terlalu memaksa langsung tebel, karena akan merusak samping-samping atau ornamen di sampingnya. Jadi perlahan-perlahan, kemudian semakin dalam seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bagian-bagian yang berbahaya, misalkan ini kan ada timbul juga, jadi kita tetes dulu biar tidak merusak bagian yang lain. Nah, setelah sudah aman, baru kita menyempurnakan
bentuk yang kita pahat. Karena ini bentuknya kita cekungkan di bagian ini. Untuk ujungnya juga saya cekungkan ke bawah. Yang pasti masih menggunakan pahat kol ya teman-teman. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil. Contohnya seperti ini. Nah, di bagian ini kan sambungan dari ulir yang awal kita pahat tadi ya. Jadi kita rapikan. Karena kalau misalkan yang dasar ini diukir terakhir nanti akan kesusahan ya, karena tempelannya kan semakin menonjol. Jadi ketika memahat nanti pasti akan sangat mengganggu. Jadi yang harus kalian lakukan yaitu memahat bagian dasar terlebih dahulu. Bagian yang paling dasar. Kalau sudah paling dasar sudah selesai, baru yang timbul-timbulnya. Nah, di bagian ini saya pertegas kembali garis ornamen menggunakan pahat kol. Kemudian di bagian ini saya tambahi cembungan menggunakan pahat penguku yang sudah saya modif agar tidak mencakar-cakar. Jadi teman-teman, pahat penguku yang saya modif itu pahat penguku yang ukurannya besar-besar ya. Jadi rata-rata yang saya gunakan itu yang seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini melengkung kan, melengkungnya agak melebar. Ini kalau kalian menggunakan pahat kol itu pasti akan mencakar. Kalau menggunakan pahat penguku yang original pasti akan mencakar. Solusinya ini ya, pahat pengukunya dimodif seperti ini. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, mau modif, bingung mau modif, kalian beli pahat di channel Kriokir ini, sekalian minta dimodif saya sediakan. Jadi kalian jangan khawatir, akan saya bimbing terus jika kalian mau berlangganan di channel Kriokir ini. Jadi kalian nggak ada ruginya ya teman-teman kalau misalkan kalian subscribe channel Kriokir ini, karena saya tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lelah untuk membagikan segala ilmu yang saya miliki, terutama di bidang seni ukir. Jadi buat teman-teman, semoga yang menonton video ini bisa mengikuti pembelajaran dan bisa menjadi seorang seniman ukir. Oke, kita lanjut di bagian yang ini. Yang ini saya menggunakan pahat kol cepek atau kol ceper untuk membentuk ornamen di bagian yang dalam ini. Nah, ini bisa ditetes terlebih dahulu kemudian dicembungkan. Ini kalau misalnya kalian belum punya pahat kol ceper atau cepek kayak gini, kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif ya. Tapi kalau menggunakan pahat kol cepek seperti ini akan mempercepat. Nah, seperti ini ya, langsung membentuk. Kemudian kalian ganti menggunakan pahat kol yang biasa untuk membentuk cekungan bagian atasnya ini. Kemudian sela-selanya dirapikan menggunakan pahat kol yang seukuran. Nah, selanjutnya di bagian yang ini, di bagian ini kita cekungkan menggunakan pahat kol cepek atau kol ceper ya teman-teman. Nah, ini perhatikan kolnya, untuk membuatnya cekungan tuh sangat nyaman sekali. Bisa ditengkuripin atau pokoknya dibulak-balik ya. Kalau mau cembung ya dibalik aja. Kalau misalkan dicekungkan bentuknya akan seperti ini. Kemudian bisa dirapikan menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Oke, selanjutnya kita beri ini pahat kol untuk mempertegas bagian sela-selanya. Nah, setelahnya ini ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagian yang ditempel. Ini saya menggunakan lem cair. Nah, di bagian ini kita tempel biar kalian paham ya, di bagian mana yang harus dikerjakan dahulu, terus kemudian yang mananya lagi. Nah, ini ya tebalnya ya 2 cm seperti ini. Nah, serasa lemnya sudah merekat kuat, baru kita pahat. Nah, ini yang saya gunakan adalah pahat kol biasa ya teman-teman. Nah, pahat kolnya ini kalian bisa memahat secara perlahan,
terus dari atas tuh ke bawah sampai menuju ke dasar ya, sampai menuju ke dasar. Kalau sudah merasa di dasar sudah rapi, nah sudah rapi seperti ini, baru kita benahi yang atas. Ini saya akan membuat cekungan-cekungan yang estetik ya. Jadi cekungannya dari atas itu mencekung ke bawah, dan nantinya akan saya cekungkan kembali biar ornamennya terlihat seperti daun yang kering gitu ya. Lengkungannya molak-malik lah, tapi sambil mau merapikan yang atas juga yang di bawah diseimbangkan ya. Nah ini saya juga menggunakan pahat kol biasa untuk dipahat mencekung ke bawah seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru. Selanjutnya dirapikan ya bagian selanya ini biar ornamennya semakin tegas bentuknya. Nah ini ya bentuknya, lengkungannya ya, mencekung terus mencekungnya seperti itu kan kayak molet-molet gitu ya daunnya ya. Itu akan menambah gaya estetik dari seni ukir. Oke, kita lanjut di bagian yang bawah ini. Ini masih dalam tumpang tindih ya, masih tumpang tindihnya ini. Nah untuk ini saya menggunakan pahat kol karena masih saya cekungkan ya teman-teman. Lakukan pelan-pelan karena kalau keburu-buru itu bisa langsung pecah ya. Kayunya tuh bisa langsung bisa tugel gitu ya teman-teman, bisa patah. Jadi kalian harus berhati-hati, lakukan dengan pelan-pelan. Tetapi kalau misalkan kayu ini kan tidak menempel dengan dasar ya, jadi yang berpotensi patah itu karena kena getaran palu yang ornamennya nggak ada pegangan dengan background, maka itu juga berpotensi mematahkan kayu, terutama pada serat-serat yang berbahaya gitu teman-teman. Lanjut di bagian yang atas ini kita cekungkan ya. Cekungnya pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru, karena kalau misalkan kalian terburu-buru maka bagian seratnya itu biasa langsung katut ya, langsung tugel gitu ya teman-teman, langsung patah. Jadi pelan-pelan saja. Nah seperti ini. Kita jorokkan ke dalam sampai tembus di bagian dasar ini ya. Ini sudah tembus bagian dasar, kemudian dirapikan bentuknya. Dan di bagian sela-selanya ini kita rapikan ya teman-teman. Nah bentuknya akan seperti ini, melengkung ke bawah. Ini ya. Dan ini juga sudah tempel, tetapi nanti saja kita kerjakan di bagian atasnya ini. Jadi biar mempermudah bagian yang dasar. Kalau langsung ditempel semua itu pasti yang bagian atas akan susah banget. Jadi ini di akhir saja tempelannya. Kita lanjut di bagian yang atas. Oke, di bagian yang atas ini saya menggunakan pahat kol juga, kol biasa. Lakukan perlahan ya teman-teman, jangan terburu-buru. Kemudian kalian juga bisa membalik pahatnya untuk membuat cembungan seperti ini. Pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai buru-buru. Kalau misalkan cembungannya pahatnya kurang lebar ya diganti yang lebar gitu ya. Terus sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol. Oke, lanjut sama ya, sampingnya ini juga sama bentuknya. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki atau ingin beli pahat ukir di Gria Ukir yang seperti ini, kualitasnya sama seperti ini, kalian bisa langsung
menghubungi saya melalui WA yang ada di pojok bawah, dan WA juga ada saya masukkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk ini kita juga bisa mengkombinasi dengan pahat penguku yang sudah dimodif untuk membuat cembungan terus kombinasi dengan cekungan. Jadi cekungnya menggunakan pahat kol, cembungnya menggunakan pahat penguku, itu bisa sekali. Nah, selanjutnya kalian gunakan pahat kol untuk membuat cembungan ini di bagian ini ya, bagian tangkai ini ya. Ditetes dulu kemudian dibentuk. Lakukan pelan-pelan karena kalau keburu-buru bisa merusak ornamen yang sebelahnya ya teman-teman. Nah, sebelah sini kita samakan dengan yang alurnya ya teman-teman. Gunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Kemudian gunakan pahat kol yang kecil ini untuk mempertegas gambarnya ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Kalian bisa menggunakan pahat coret untuk memberi dasaran pada bagian ornamen yang atas ini. Kemudian di bagian ini kita cembungkan ya. Untuk mencembungkan bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif atau pahat kol. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan pahat kol seperti ini, kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif. Nah, jika kalian sudah terbiasa, kalian coba menggunakan pahat kol seperti ini, karena juga akan mempercepat ya. Kalau misalkan lengkungannya agak besar ya harus menggunakan yang besar ya teman-teman, jangan sampai menggunakan yang kecil, itu akan berpotensi mencakar-cakar. Kalau sudah mencakar-cakar maka akan terasa jengkel untuk membenahinya. Biasanya teman-teman yang pemula itu agak kurang telaten ya mengganti, misalkan ini harusnya diganti, harus diganti. Jadi Kak merasa kalau udah nyaman dengan satu pahat itu aja yang dipakai. Jadi ya, kalian harus menggunakan ganti ya teman-teman, biar hasil pahatan kalian bagus. Jangan kalian merasa ini pahatnya sudah nyaman banget lah, ini aja, akhirnya nanti mencakar. Kalau udah mencakar kan harus membenahi lagi, merapikan lagi, maka itu akan memperlambat pekerjaan kalian. Nah seperti ini, jika ornamennya melengkungnya agak menciut ya harus diganti dengan pahat kol yang lebih kecil atau lebih ciut gitu ya teman-teman. Mungkin dari sini teman-teman ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa langsung ditulis kolom komentar ya. Jadi biar komentarnya juga biar rame, teman-teman juga bisa sharing, dan biar saya tahu yang mana aja sih yang ada bagian mana yang kurang paham gitu ya. Jadi nanti biar saya evaluasi lagi membuat konten-konten. Jadi komentar kalian juga sangat penting untuk kemajuan konten-konten berikutnya, biar saya tahu bagian-bagian mana nih yang harus saya buatkan tutorialnya. Jadi biar teman-teman semua bisa menikmati proses pembelajaran seni ukiran kayu, dan semoga melalui channel ini kalian bisa menjadi seorang seniman ukir yang membanggakan bangsa Indonesia ini. Oke. Nah ini saya menggunakan pahat coret yang kecil untuk mencoretin ornamen seperti ini ya. Ini sangat cepat banget kalau menggunakan ini. Nah selanjutnya di bagian yang ditunggu-tunggu ini, bagian ornamen yang seperti ini, kalian bisa menggunakan pahat kol biasa, tapi lakukan dengan kanan kiri ya, jangan langsung di pahat yang tengah, itu berbahaya sekali ya, karena
kayunya yang samping-samping itu bisa rusak. Jadi kalian harus lakukan samping-samping baru kemudian yang tengah. Jadi cekungannya itu akan semakin indah. Jadi kalian ulangi lagi sampai rapi ya teman-teman. Cekungannya biar rapi. Oke, selanjutnya bagian sela-selanya ini seperti biasa diberi coretan ornamen agar lebih tegas menggunakan pahat kol. Di bagian ini sama ya dengan yang ini. Kita ulangi lagi kanan kiri terus baru kemudian yang tengah. Untuk yang saya gunakan ini pahat kol ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum tahu ini kayu apa, ini adalah kayu mahogani ya. Kayu mahoni lah kalau orang Jawa tuh ngarangnya mahoni. Kayu mahogani itu teksturnya emang keras banget. Nah, di bagian ini kita cekungkan ke bawah ya. Jadi kalau tadi sudah mencekung ke dalam, sekarang kita mencekungkan keluar seperti ini. Dan kemudian kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil. Oke sahabat, sini di bagian yang atas sama ya, karena bentuknya seperti itu, kita sama menggunakan pahat kol, kemudian lakukan dengan perlahan-perlahan samping kiri, samping kanan, terus kemudian yang tengah. Ketika memahat yang tengah, kalian juga harus menyeimbangkan antara kanan dan kiri ya. Kemudian jangan lupa untuk merapikan. Nah, di bagian ini kita cekungkan ke bawah. Jadi biar gambar bentuknya ini semakin indah ya. Jadi kalau misalkan ukiran semakin mencekung itu banyak banget cekungan, itu juga akan menambah keestetikannya. Dan jangan lupa untuk memberi coretan ornamen di bagian ini untuk mempertegas menggunakan pahat kol yang kecil ya. Oke, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau atasnya sudah selesai, sekarang kita akan menuju di bagian yang tempelan akhir ini. Jadi upayakan yang dasar terlebih dahulu diselesaikan, terus kemudian yang tempel. Ini saya menggunakan lem cair ya, biar cepat. Dan hati-hati menggunakan lem ini karena ini sangat panas. Nah, ini kalau sudah kering, sekarang kita lanjut ya. Kalau yang awal tadi kan cekung ya. Nah, sekarang saya akan membuat ornamen ini menjadi cembung. Tapi ada kombinasi cekungannya juga. Untuk yang ini, arah ini ke bawah, kita cembungkan ya teman-teman. Untuk penyembungan kita bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian punya pahat kol ceper atau kol cepek juga sangat bisa. Tetapi kalau kalian misalkan nyamannya menggunakan pahat penguku, ya bisa menggunakan pahat penguku. Lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati di bagian bawah lah, kalau bisa ya juga sampai mendasar sampai ke bawah ya. Nah, untuk bagian yang atas ini kita cekungkan. Jadi kalau misalkan itu arah ke bawah kita cembungkan, sekarang bagian yang atas kita cekungkan. Jadi biar tambah ornamennya itu semakin molak-malik, tambah keren gitu ya teman-teman. Nah, ini emang untuk mencekungkannya Haim juga menggunakan pahat kol yang biasa. Lanjutnya kita beri coretan ornamen di bagian selasanya ini menggunakan pahat kol untuk mempertegas ya.
setelah itu kita beri coretan ornamen. Nah sahabat sini, sambil melihat coretan-coretan ornamen ini, saya ingatkan kembali kepada kalian, mungkin teman-teman yang baru saja mengunjungi channel Gria Ukir ini, saya ucapkan selamat datang di channel Gria Ukir, dan semoga channel Gria Ukir ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk kita subscribe channel Gria Ukir ini biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten, membuat video-video yang mengedukasi tentang seni ukir. Karena dengan cara subscribe itu sama saja dengan mengapresiasi saya dalam membuat konten-konten, dan akan membuat saya semakin tambah bersemangat. Oke, di bagian selanjutnya ini juga saya menggunakan pahat coret yang makin kecil untuk memberi coretan ornamen, dan ini lakukan dengan pelan-pelan ya, jangan terburu-buru, karena kalau misalkan pahatnya sudah bagus, ukirannya sudah bagus tapi coretannya nggak bagus, ya hasilnya juga kurang memuaskan. Dan inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah ini ya teman-teman, terlihat lengkungan-lengkungan, cekungan-cekungannya, gaya-gaya mulet-muletnya seperti ini. Nah ini sangat bagus banget kalau. Oke, sampai sini itulah hasil dari video tutorial kita hari ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya bisa menjadi referensi dan motivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.